Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari UPJJ UT Serang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi PGSD. Dengan nomor induk mahasiswa 877648361. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar membentuk karakter, sikap, dan kemampuan hidup bermasyarakat. Dalam dunia pendidikan, terdapat istilah pilar pendidikan. Pilar berarti penyangga atau tiang utama yang menopang sebuah sistem agar tetap kuat dan berjalan dengan baik. Jadi, pilar pendidikan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadikan landasan dalam proses pendidikan. Di Indonesia, salah satu tokoh memiliki pemikiran besar tentang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena perjuangan dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran beliau masih sangat relevan, terutama di tengah perkembangan teknologi dan di era digital yang semakin maju. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu Ing Karso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip yang pertama adalah Ing Ngarso Sang Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Maksudnya, seseorang pendidik menjadi contoh yang baik bagi siswa. Guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga menunjukkan perilaku yang baik seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Dalam di era digital saat ini, prinsip ini menjadi sangat penting karena siswa tidak hanya belajar dari guru di sekolah, tetapi juga dari internet dan media sosial. Jika guru mampu memberikan contoh penggunaan teknologi yang positif, maka siswa juga akan menggunakan teknologi secara bijak. Kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang berarti di tengah-tengah membangun semangat. Dalam hal ini, guru berperan sebagai motivator dan pendamping bagi siswa. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Di era digital, pembelajaran tidak lagi terbatas di ruang kelas. Saat ini siswa bisa belajar melalui video pembelajaran, aplikasi pendidikan, kelas online, bahkan media sosial. Namun, pembelajaran digital juga memiliki tantangan. Ada juga siswa yang menjadi kurang fokus. Karena itu, guru harus memiliki kreativitas dalam mengajar. Prinsip yang ketiga ini adalah Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Aslinya, guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada siswa agar mereka berkembang secara baik dan mandiri. Dalam di era digital, prinsip ini sangat terlihat karena siswa memiliki akses luas terhadap berbagai sumber belajar di internet. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital ini juga menghadapi tantangan. Salah satunya yaitu tantangan terbesar adalah kesenjangan teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang baik atau perangkat belajar yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Tantangan lainnya adalah menurunnya karakter dan etika siswa akibat berpengaruh negatif media sosial, kurangnya sopan santun dalam komunikasi, hingga menurunnya minat membaca karena terlalu sering menggunakan hiburan digital. Jika tidak diatasi, kondisi ini sangat mempengaruhi karena pendidikan di era digital ini tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan,
akademik dan teknologi, tetapi juga harus memperkuat pendidikan karakter, nilai-nilai disiplin seperti tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan rasa hormat tetap ditanamkan dalam proses pendidikan. Menurut saya pribadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru dapat membentuk karakter siswa di tengah arus informasi digital yang sangat bebas. Peran guru sebagai motivator dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Sementara itu, dukungan guru terhadap kemandirian siswa juga dapat membantu menciptakan generasi yang kreatif, kritis, dan mampu bersaing di masa depan. Dengan menerapkan pilar-pilar pendidikan tersebut, teknologi tidak hanya digunakan untuk mencari hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar, berkembang, membangun masa depan dan bangsa. Pendidikan yang baik bukan hanya menghasilkan siswa pintar secara akademik, tetapi juga memiliki moral, karakter, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jika pilar-pilar tersebut diterapkan dengan baik, pendidikan di Indonesia ini dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas saja secara digital, tetapi berkarakter, berakhlak baik. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching.